Baik, perkenalkan nama saya Kristina Septiana Simatupang dengan NIM belakang 230. Di sini saya akan membacakan bab 1, pendahuluan. Belakang, pada awal tahun 2020 muncul adanya wabah pneumonia dari Wuhan, Provinsi Hubei, China, di mana wabahnya menyebar cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. International Labour Organization atau yang disebut ILO menyatakan bahwa jika penyakit didapatkan melalui paparan kerja, maka dapat dianggap sebagai penyakit akibat kerja. Jalur transmisi virus COVID-19 adalah percikan atau droplet, saluran pernapasan, dan kontak. Percikan saluran pernapasan dihasilkan saat seseorang batuk atau bersin. Tenaga kesehatan memiliki peran sebagai pemberi pelayanan, oleh sebab itu perlu untuk melindungi mereka dari mencegah penularan di tempat kerja. Terdapat cara untuk mengurangi kemungkinan terjadinya. Pada era pandemi COVID-19, perawat yang memberikan pelayanan pasien isolasi COVID-19 sangat riskan untuk mendapatkan paparan tertular COVID-19, terutama pada penggunaan alat pelindung diri atau APD. Setiap hari, perawat yang bertemu dengan pasien penularan, salah satunya dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD. Bukankah hal yang mudah bagi seorang tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan di masa pandemi COVID? Identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah keselamatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja? Yang kedua, apakah pedoman penggunaan dan ketersediaan alat pelindung diri berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja? Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama adalah untuk mengetahui apakah keselamatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah pedoman penggunaan dan ketersediaan alat pelindung diri berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Perkenalkan, saya Kantika dengan di belakang 202. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu kajian pustaka. Bab 2 kajian pustaka. Coronavirus disease 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulanya wabah dari Wuhan, Tiongkok, bulan Desember tahun 2019. Pencegahan COVID-19. PANE M 2021 mengatakan penerapan yang berkaitan dengan pencegahan untuk menangani virus tersebut. Dengan adanya pencegahan ini diharapkan akan mengurangi meningkatnya penularan virus COVID-19. Adapun beberapa penerapan yang harus dilakukan adalah penerapan physical distancing atau menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain ketika sedang berada di luar rumah. Yang kedua, mencuci tangan atau bisa menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, tidak dianjurkan untuk menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Alat pelindung diri. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 48/Menteri/7/2010, alat pelindung diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Selanjutnya, pengelompokan alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau APD yang dibagi menjadi 3 yaitu alat pelindung kepala, ada helmet atau topi pengaman, ada safety glass atau kacamata pengaman, ada masker, respirator, earplugs atau penutup telinga. Alat pelindung badan antara lain apron, jas laboratorium, alat pelindung anggota badan diantaranya sepatu, pelindung safety shoes atau boot, sarung tangan, hand gloves. Manfaat alat pelindung diri itu ada pelindung kepala, pelindung telinga, pelindung pernafasan, pelindung tangan atau sarung tangan, pelindung pakaian, pelindung jatuh perorangan, dan pelampung. Kesehatan dan keselamatan kerja. Tenaga kerja adalah salah satu aset penting yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Untuk itu, organisasi atau perusahaan harus memberikan perlindungan dalam bentuk keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 kepada para tenaga kerja yang dari berbagai potensi bahaya dan ancaman terkait pekerjaan yang dilakukannya. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup. Keselamatan kerja menurut Suparyadi H. 2015 berbanding 381.
menyatakan keselamatan kerja didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya terbebas dari kemungkinan terjadinya kecelakaan sehingga mereka tidak merasa khawatir akan mengalami kecelakaan. Kesehatan kerja. Kesehatan kerja merupakan sumber daya kehidupan sehari-hari bagi karyawan termasuk ketika mereka melaksanakan pekerjaannya, sehingga mereka mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pencapaian suatu perusahaan. Kepuasan kerja, yaitu sebagai perasaan positif terhadap pekerjaan yang merupakan hasil evaluasi dari setiap karakteristik pekerjaan. Seseorang yang memiliki tingkat kepuasan kerja tinggi memiliki perasaan positif terhadap pekerjaannya. Begitu juga sebaliknya. Perkenalkan, nama saya Maulidia Mulyasi dengan NIM belakang 224. Di sini saya akan membacakan bab 3 yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh jurnal yang kami bedah menggunakan metode survei yang berbasis web cross-sectional mulai dari 1 Juni hingga 20 Juli tahun 2020. Cross-sectional ini merupakan penelitian dengan jangka waktu tertentu atau dengan jangka waktu yang tidak lama. Jadi, informasi dari berbagai populasi dikumpulkan untuk mengetahui pendapat mengenai objek yang sedang diteliti. Lalu untuk jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian dengan metode kuantitatif. Mengapa metode kuantitatif? Karena penelitian ini menghasilkan data-data yang berupa angka dan juga data-data diolah dan dianalisis menggunakan statistik. Selanjutnya ada populasi. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 450 dokter layanan kesehatan primer di Qatar. Lalu untuk sampel sendiri, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel ini diambil dari populasi yang tersedia. Untuk sampel penelitian ini yaitu 262 dokter layanan kesehatan yang dapat menyelesaikan kuesioner dengan tingkat respon 58,2%. Setengah dari responden yang adalah laki-laki yang berusia antara 41 sampai dengan 50 tahun, lalu memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman. Lalu selanjutnya di sini ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini merupakan teknik atau cara dari peneliti untuk mengumpulkan data-data untuk mendukung menyelesaikan jurnal yang telah kami bedah. Dari jurnal yang telah kami bedah ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu kuesioner. Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan daftar-daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Nantinya, hasil dari data-data yang diisi oleh responden ini akan diolah. Lalu, ada metode pengolahan data. Nah, metode pengolahan data ini dilakukan setelah kita mengumpulkan data. Dari jurnal yang telah kami teliti ini, metode pengumpulan datanya yaitu menggunakan alat bantu statistika yaitu IBM SPSS versi 23. Lalu selanjutnya setelah ada metode pengumpulan data dan juga pengolahan data, ada metode analisis data. Metode analisis data ini bagaimana cara peneliti dalam melakukan analisis dari data yang telah diolah dan telah dikumpulkan. Dalam jurnal yang kami teliti ini, metode analisis datanya dengan menerapkan statistik deskriptif dan juga analitik. Untuk statistik analitik menggunakan analisis regresi univariabel dan juga multivariabel. Dilakukan untuk mengidentifikasi prediktor kepuasan keseluruhan dengan menjaga keselamatan kerja di pusat-pusat PHC serta untuk menunjang pedoman alat pelindung diri atau APD. Lalu untuk signifikansinya itu menggunakan signifikansi statistik yaitu 0,5. Selanjutnya di sini ada langkah yang terakhir yaitu hipotesis. Jadi setelah kita melakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, kita akan melakukan uji hipotesis. Untuk H1-nya sendiri yaitu ada keselamatan kerja dan H2-nya yaitu ada alat pelindung diri. Lalu menghasilkan hipotesis yang terdiri dari 2 hipotesis. Untuk H1 atau hipotesis yang pertama yaitu keselamatan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan dokter layanan kesehatan primer di Qatar. Lalu untuk hipotesis 2-nya yaitu pedoman dan penggunaan alat pelindung diri atau APD berpengaruh positif terhadap kepuasan dokter layanan kesehatan primer di Qatar. Perkenalkan, saya Yunita Nabila Sanuri dengan NIM 219. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4 yang berisi hasil dan pembahasan.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil uji yang pertama mengenai karakteristik latar belakang peserta penelitian. Di antara 450 responden yang diundang untuk berpartisipasi dalam survei ini, ada 262 responden menyelesaikan kuesionernya dengan tingkat respon 58,2%, seperti yang ditunjukkan di tabel 1. Sekitar setengah responden merupakan laki-laki dengan persentase 56,5% yang berusia antara 41 dan 50 tahun dengan persentase 51,9%. Lalu, sebagian responden dengan persentase 77,9% memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dalam praktek umum. Dan lebih dari 2/3 mengkhususkan diri dalam pengobatan keluarga dengan persentase 68,3%. Kemudian ada hasil uji yang kedua, yaitu hasil uji kepuasan dokter dalam menjaga keselamatan kerja di masing-masing pusat kesehatan primer. Dari hasil ini hanya ada 14,9% yang menanggapi survei yang puas atau sangat puas tentang keselamatan kerja secara keseluruhan di puskesmas masing-masing. Namun melihat dari dekat pada komponen kuesioner ditemukan bahwa 2/3 puas atau sangat puas dengan pelatihan mereka mengenai pengenakan atau pelepasan APD, sedangkan setengahnya dari mereka masing-masing dengan persentase 56,8% dan 53,5% merasa puas atau sangat puas dengan aksesibilitas mereka terhadap keamanan lingkungan fisik puskesmas. Lalu sekitar 45,6% dan 42,7% responden merasa puas atau sangat puas dengan kualitas dan ketersediaan APD yang diberikan. Selanjutnya, hasil uji yang ketiga mengenai kepuasan dokter dengan pedoman praktik klinik PHCC tentang penggunaan APD dalam konteks COVID-19. Bisa dilihat pada tabel 3, sekitar 17,20% responden secara keseluruhan merasa puas atau sangat puas dengan pencegahan dan pengendalian infeksi PHCC atau pedoman penggunaan APD. Namun, sekitar setengah dari responden merasa puas atau sangat puas dengan latar belakang ilmiah dan kejelasan garis panduan dengan masing-masing persentase 54% dan 51,2%. Dan yang direkomendasikan adalah jenis APD yang digunakan oleh pasien dan staf masing-masing sebesar 48,9% dan 47%. Dan persentase 38,6% dan 38,1% merasa puas atau sangat puas tentang kontribusi responden untuk pengembangan atau modifikasi pedoman APD. Kemudian hasil uji keempat mengenai prediktor kepuasan keseluruhan dengan menjaga keselamatan kerja di antara PCP di Qatar. Bahwa analisis univarian menunjukkan bahwa usia, spesialisasi, media, dan pengalaman bertahun-tahun secara signifikan terkait dengan kepuasan keseluruhan terhadap pemeliharaan keselamatan kerja antara responden. Setelah penyesuaian penuh, hanya spesialisasi medis secara signifikan terkait dengan kepuasan keseluruhan dan menjaga keselamatan kerja. Peserta yang merupakan dokter umum mempunyai skor sebesar 2,93, sedangkan dokter lainnya seperti dokter otolaryngologis, dokter mata, dokter kulit mempunyai skor sebesar 2,73, yang secara signifikan lebih banyak dan cenderung merasa puas dengan menjaga keselamatan kerja di PHC pusat dibanding dengan dokter keluarga. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, saya Siddiq Al-Haidar dengan NIM belakang 229. Selanjutnya ada tabel 5.
Analisis univariat menunjukkan bahwa usia, spesialisasi medis, dan pengalaman bertahun-tahun secara signifikan terkait dengan kepuasan keseluruhan terhadap APD pedoman. Model regresi yang sepenuhnya disesuaikan menunjukkan bahwa peserta yang merupakan dokter umum, internal dokter kedokteran, dan lain-lain secara signifikan lebih banyak cenderung puas dengan pedoman APD lokal dibandingkan antara PCP. Setelah penyesuaian penuh, hanya spesialisasi medis secara signifikan terkait dengan kepuasan keseluruhan dengan kedokteran keluarga dengan skor 2,82, skor 3,69, dan 2,95 skor masing-masing. Selanjutnya, dokter yang memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dalam praktik secara signifikan lebih mungkin puas dengan pedoman penggunaan APD dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman bertahun-tahun lebih sedikit dengan skor 1,93. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat kepuasan keseluruhan terhadap pemeliharaan keselamatan kerja dan APD gunakan pedoman di PHCC di Qatar, meskipun memiliki yang lebih baik tingkat kepuasan pada masing-masing komponen dari dua induk tersebut. PCP yang berspesialisasi dalam kedokteran keluarga adalah paling kecil kemungkinannya untuk dipuaskan dibandingkan dengan spesialisasi lainnya. Padahal memiliki lebih dari 10 tahun klinis pengalaman menggandakan kemungkinan kepuasan dengan APD menggunakan pedoman. Memberdayakan petugas kesehatan garis depan dengan mempertahankan lingkungan kerja yang aman dan menyediakan fasilitas yang memadai dan APD yang memenuhi kualitas membantu dalam mengurangi psikologis kesusahan yang terkait dengan pandemi ini serta mempertahankan tenaga kesehatan. Selanjutnya kita masuk ke bab terakhir, bab 5, penutup, yang isinya kesimpulan dan saran. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kepuasan keseluruhan PCP di Qatar terhadap keselamatan kerja dan pedoman penggunaan APD rendah meskipun memiliki tingkat kepuasan yang wajar dengan ketersediaan dan kualitas APD, lingkungan fisik pusat kesehatan, serta kejelasan dan penerapan pedoman praktik klinis penggunaan APD. Selanjutnya ada saran. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan karena tantangan pendataan selama era COVID-19 responnya tingkat lebih rendah dari yang diinginkan. Selanjutnya karena sifat kompleks dari penilaian keselamatan kerja dalam perawatan kesehatan pengaturan untuk PCP. Ada kemungkinan kuesioner yang digunakan terbatas dalam ruang lingkup yang dapat dinilai lebih baik dengan menindaklanjuti metode kualitatif dan kuantitatif campuran belajar. Juga tanggapan yang dilaporkan sendiri dalam kuesioner ini mungkin tidak mewakili jawaban yang sebenarnya atau asli.